Langsung aja ke acara inti, yaitu pembahasan modul 1.1 dan 1.4 oleh rekan kita Bu Rini Suryati. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya ingin coba memberikan sebuah informasi kepada kita. Ini adalah salah satu modul yang diselesaikan oleh calon guru penggerak. Ada 3 modul dan 1 modul ini dikupas selama 3 bulan, yang terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 3 visi guru penggerak, dan yang keempat modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam aksi nyatanya yang wajib diimbaskan kepada rekan guru yang ada di sekolah, yaitu modul 1.1 dan modul 1.4, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul budaya positif. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah Bapak dan Ibu mengenal siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara? Iya, siapa yang tahu siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional. Iya, Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan beliau juga merupakan Menteri Pendidikan di Kabinet pertama Indonesia Merdeka. Sehingga tanggal lahir beliau tanggal 2 Mei itu diabadikan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Baik Bapak Ibu, kita mencoba melihat azas pendidikan Ki HD itu seperti apa. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau membedakan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran itu menurut Ki HD adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Sementara pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan atau outfinding adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di dunia maupun di akhirat. Di mana tujuan pendidikan ini menuntut segala kodrat yang ada pada anak, mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di dunia maupun di akhirat. Tugas pendidik di sini adalah menuntut tumbuhnya kodrat anak tersebut, bukan merubah lakunya. Bapak Ibu, itu bedanya. Mungkin kenyataan di lapangan nanti banyak kita jumpai, kenapa anak ini seperti ini, kenapa anak ini tidak bisa diarahkan ke sini. Mungkin di sana letak bedanya kodrat anak tersebut. Jadi tugas kita cuma menuntut agar memperbaiki laku, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi terkenal dengan filosofi beliau, pemikiran beliau itu dengan istilah Ingarso Sungkulodo. Kalau di depan kita memberi contoh, kemudian Immanuel Mangungarso. Kalau kita di tengah memberi semangat, dan kalau Tukuri Handayani, dan ini yang dipakai dalam sistem pendidikan kita sampai saat ini. Di
Di belakang kita selalu memberi dukungan dan dorongan. Di sini kodrat, tadi kita berbicara tentang kodrat, menuntun kodrat anak. Kodrat yang dimaksud ini adalah tahap tumbuh kembangnya anak, baik secara wiraga maupun secara wirama. Itu yang dimaksud tumbuh kembangnya. Jadi wiraganya misalnya itu di sana jelaskan dari umur 0 sampai 8 tahun, tentu anak berada pada usia taman India atau TK, PAUD atau SD. Di mana yang ditumbuhkan itu raga, indra, imajinasi, bermain atau belajar, kemudian eksplorasi pengalaman, rasa dan pikir. Itu yang ditumbuhkan. Kemudian di umur usia SMP, SD juga, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu yang ditumbuhkan itu wirama. Wirama di sini berkaitan dengan tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Jadi kita tinggal menumbuhkan itu saja. Di sini kita coba lihat hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak pendidik, karena mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Uraian ini misalnya dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara kalau pendidik itu seperti layaknya sebagai petani. Seorang petani hanya bisa mengatur air. Misal kalau kita bersawah itu mengatur air, memberi pupuk, memelihara, menyemprot bulan dan sebagainya. Tetapi petani tidak akan bisa merubah kodratnya, misalnya dia jagung akan jadi padi, itu tidak bisa. Dan jagung akan tetap nanti menjadi jagung. Kemudian yang padi akan tetap menjadi padi. Jadi tugas kita hanya menuntun anak, mengarahkan anak ini anaknya kemana, minatnya kemana, bakatnya kemana. Di situ tugas kita menuntun, misalnya anak ini bakatnya mungkin ke olahraga, nanti dia memang dituntun ke arah sana. Sama kita ibaratkan dengan ikan. Kalau ikan medannya berenang, kodratnya berenang, kita mau suruh dia manjat pohon, maka itu tidak akan pernah berhasil. Nah, jadi di sini letaknya bagaimana dalam proses menuntun ini anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan arahan dan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi kita cuma mengarah-arahkan sesuai dengan bakat dan karakteristik yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Kita lihat kodrat ini PHD membagi menjadi dua, yaitu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Jadi pendidikan yang kita laksanakan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kodrat alam itu yang berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Itu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana lingkungan anak itu berada. Kemudian kalau kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Ini lebih menekankan pendidikan di sekolah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau di yang kami pelajari masih keterampilan abad 21, 4C. Di sekarang udah 6C. Jadi lebih meningkat lagi. Sementara yang kodrat alam di mana pendidikan dan pembelajaran itu disesuaikan dengan konteks lokal dan sosial budaya. Kemudian apa itu pendidikan? Perlukah pendidikan tuntunan dalam pendidikan itu? Tentu ini yang akan menjadi pertanyaan bagi kita. Karena tugas kita menuntun kodrat. Yang selama ini mungkin kita memaksakan. Yang saya coba lakukan ya, kita menyamakan. Kita menganggap semua anak itu memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama. Kodratnya sama. Jadi dalam hal apapun, baik tugas belajar, itu kita berikan dengan seragam. Dan itu kita merasa gagal ketika anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini
konvergensi teori, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada namanya inteligensi, yang kedua biologis. Kalau yang inteligensi itu yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan pikiran, serta dapat berubah dengan adanya pendidikan. Itu yang inteligensi. Kemudian apa yang bisa berubah dengan pendidikan? Misalnya kelemahan dalam berpikir. Dengan belajar mungkin kelemahan itu yang biasanya lemah dalam berpikir menjadi lebih baik lagi. Kemudian masalah kebodohan, yang mulanya anak tidak mengerti, tidak paham, dengan adanya pembelajaran itu akan berubah menjadi paham dan mengerti. Kemudian cepatnya berpikir atau lambatnya berpikir, yang itu yang hanya bisa dirubah menurut teori konvergensi ini. Sementara yang berhubungan dengan biologis itu yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, yang tidak akan pernah bisa dirubah selama hidupnya. Apa itu yang berkaitan dengan biologis? Yaitu masalah perasaan. Ada rasa takut, rasa malu, rasa minder, rasa iri, rasa sedih. Yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dirubah, dia tetap ada, tetapi tidak muncul apabila pikirannya bekerja. Jadi tugas kita merubah inteligensi. Jadi apabila pikiran kita kaya dengan wawasan, kaya dengan ilmu pengetahuan, maka rasa takut itu akan berubah menjadi berani. Maksudnya akan tertutup. Dia tetap ada dalam diri kita. Ketakutan itu ada, setiap kita memiliki rasa takut. Kenapa misalnya anak bisa berani tampil padahal dalam dirinya ada rasa takut? Karena pikirannya bekerja. Pikirannya bisa berubah itu karena pendidikan. Jadi di sana letak umpuk-umpuknya. Ketika pikiran kita tidak jalan, mungkin kita akan mengungkapkan kata-kata yang tidak etis atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ketika pikiran kita tidak jalan. Tetapi kalau ketika pikiran kita berfungsi dengan baik, maka mungkin itu judes, sifat judes yang ada dalam diri kita itu tertutup ketika pikiran kita sedang jalan. Ini menurut teori konvergensi tentang watak manusia. Menurut teori teori budaya positif, itu disiplin itu sama dengan belajar dari bahasa Latin. Namun dalam budaya kita, seperti yang saya katakan tadi, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungannya kalau disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi sebenarnya apa disiplin itu? Jadi tentu itu yang akan menjadi pertanyaan bagi kita. Disiplin membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu yang dikatakan dengan disiplin. Jadi kita mewujudkan sesuatu yang membuat diri kita merasa dihargai. Artinya kalau seperti itu kita tidak menunggu adanya instruksi ya Bapak Ibu. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, yang merdeka itu, yang dikatakan merdeka itu adalah orang yang memiliki self-discipline, disiplin diri. Karena itu yang akan menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya. Jadi disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Itu yang disiplin. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka
Kemudian ada 3 motivasi perilaku yang muncul dalam kehidupan kita, baik terhadap peserta didik maupun terhadap kita Bapak Ibu pendidik ya. Teori perilaku ini yang pertama namanya perilakunya itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang dia tanyakan pada dirinya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini. Jadi akan selalu ada pertanyaan, kalau saya tidak melakukan ini kira-kira apa ya yang terjadi pada saya. Saya mungkin nanti diturun pangkatnya misalnya. Nah, lalu dia berdisiplin dengan itu. Ini ada motivasi internal. Ini motivasi perilaku kita karena kita mungkin pengen ada imbalannya apa. Kalau saya melakukan ini imbalannya apa. Kalau saya tidak melakukan ini yang terjadi apa. Jadi itu motivasi yang pertama, masih yang bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Hampir mirip dengan yang pertama. Itu juga motivasi perilaku yang berperan di sini eksternal, motivasi dari luar diri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Apa misalnya pertanyaan yang muncul, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Ini ada di sini bahasa Inggris ya, belonging, power, freedom, dan fun. Kalau belonging itu kebutuhan akan cinta kasih sayang, power itu kekuasaan, freedom itu kebebasan, kalau fun itu kebutuhan diterima di kelompoknya. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa kita gali nanti Bapak Ibu di kegiatan yang lain, karena segala perilaku anak yang terjadi di sekolah, di kelas atau di lapangan itu sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Mungkin ada anak yang kebutuhan dasarnya ingin mendapatkan kekuasaan. Dia ingin dihargai karena dia merasa berkuasa. Ada sebagian anak yang seperti itu. Dia ingin diakui. Kemudian ada anak yang pengen kebebasan. Itu kita misalnya, kenapa anak tidak mengerjakan tugas padahal sudah dikasih tugas tapi tidak dikerjakan. Loh, kamu kok tidak kerjakan? Ya dari kemarin ini saja yang dibuat Bu. Seperti ini juga saya bosan. Berarti anak itu butuh kebebasan. Dia butuh bentuk tugas yang lain yang membuat dia tidak bosan. Jadi di sini perlu kreativitas dan inovasi guru dalam memberikan tugas kepada anak. Jangan selalu nanti kita kasih tugas baca LKS halaman sekian, nanti kerjakan uji kompetensinya. Jadi karena seperti itu dia berontak. Tapi anak-anak itu butuh kebebasan. Nah, di situ letaknya. Kemudian mungkin dia butuh diterima di kelompoknya. Atau dia ingin butuh kasih sayang. Jadi kita perlu mengkaji, sama seperti kita juga pendidik seperti itu. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi yang kadang-kadang membuat kita uring-uringan. Hal itu juga terjadi pada peserta didik kita. Di dalam penerapan budaya positif, mengenali kebutuhan dasar anak itu sangat penting. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, di mana ini pernah kita coba praktikkan dulu di KKG. Ada guru yang tugasnya berfungsi sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kalau penghukum ini seperti apa? Misalnya kalimat kita begini. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugas, nanti kamu tidak boleh pulang. Itu udah kalimat penghukum. Kalau kamu tidak mau ikut belajar hari ini, silakan keluar. Jadi kita orangnya biasanya keras, makannya melotot, sikap sok wibawa. Nah, itu penghukum. Iya, ulangi lagi.
kamu dari kemarin begini saja mau berubah. Padahal udah ibu bantu kamu. Suaranya lembut tapi menyakitkan, membuat orang merasa bersalah. Nanti dia akan mencari pelampiasan rasa bersalahnya ke yang lain, ke aktivitas yang lain. Kemudian sebagai teman, kalau teman, oh ya nanti kamu kalau ada bisa ibu bantu ya, tenang aja, aman. Efeknya apa? Ketika kita tidak membantunya, dia kecewa berat pada kita. Dia jadi tidak mandiri, dia jadi ketergantungan. Kemudian pemantau, kalau pemantau ini ya memantau saja, kita kan sudah tahu aturannya begitu. Jadi dia mengkoneksikan dengan aturan-aturan saja. Ya, coba kamu lihat di sana, poin nomor sekian aturannya seperti itu. Kemudian kalau manajer ini adalah dia membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana kita bisa melakukannya? Cara satu untuk melakukan disiplin positif itu melalui namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini adalah menciptakan proses menciptakan kondisi bagi diri untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka yang akan memperbaiki, kita pulangkan kepada mereka sehingga bisa mereka itu kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan dipisahkan dari kelompoknya. Bagaimana cara penyerapan restitusi ini? Ini ada tiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasi tindakan murid yang salah? Kita udah tahu dia salah, mungkin dia berkelahi. Yang pertama kita tanyakan ya, kalau menurut ini, mungkin ini akan kita coba praktikkan nanti bersama-sama. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan dulu. Biasanya kita juga seperti itu ya, teman dengan bahasa kita. Kamu tadi kok meninjusnya itu kenapa? Itu kita juga ada bertanya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian bisa dengan mengajukan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi kita tanyakan sebenarnya kamu tadi butuh apa? Untuk menstabilkan identitas, mungkin kita menggunakan kata-kata yang sesuai sehingga mereka merasa stabil dalam permasalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, tadi juga sudah saya singgung. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Apa yang penting bagi kamu misalnya? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi ada juga penawaran di sana. Ini cara-cara yang bisa dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini pas yang terakhir, nilai-nilai yang telah kita sepakati. Jadi kita kembali ke kesepakatan. Tadi tindakan kamu sudah sesuai tak dengan nilai-nilai yang kita sepakati? Belum sesuai, Bu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Itu jadi kita menuntut anak-anak itu menemukan yang seperti itu. Kemudian demikian yang bisa saya sampaikan terhadap materi ini tentang modul budaya positif dan contoh cara penerapannya dengan menggunakan segitiga restitusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak untuk mewujudkan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Demikian saja, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan bersama-sama karena untuk membangun sebuah budaya yang baik itu harus ada kerjasama yang baik dari semua warga sekolah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam
terjaga, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.